Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bisma Tegar Renggananda Gozali dengan NIM 21416257201048 dari kelas SI 21A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang praktikum Big Data Analis. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, mata kuliah mata kuliah analisis data besar dan kecerdasan bisnis. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiki Ahmad Baihaqi, Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah saya pelajari. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dari pertemuan 1 sampai dengan 14. Sesi tanya jawab akan saya persilahkan di kolom komentar jika ada teman-teman yang merasa masih kurang paham nih dengan penjelasan saya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pertemuan satunya. Pertemuan satu ini memiliki tujuan untuk mampu mempraktekkan penggunaan Python dalam kurung editor, sintaks, struktur, variabel, dan struktur data. Contohnya, control, statement, function. Yang kedua, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Nah, kita buka langsung untuk praktiknya. Yang pertama, membuat variabel dan melakukan pemanggil variabel. Ini contoh codingannya. Print hello world dan hasilnya akan muncul seperti ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencetak kalimat hello world dengan mengetik print dalam kurung kutip hello world tutup kurung, kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel x yang memiliki value 12. Untuk menampilkan nilai dari variabel x tersebut, kita tampilkan dengan menuliskan print dalam kurung nilai a sama dengan x, sehingga muncul nilai a sama dengan 12 di bagian outputnya. Yang kedua ada menjalankan beberapa perintah. Ini contoh codingannya. Pertama kita buat variabel a bernilai 12 dan b bernilai 4. Nah, kemudian di variabel c kita tambahkan kedua value dari variabel a dan b, yaitu 12 dan 4, dan menuliskan a plus b. Nah, terakhir kita tampilkan nih hasil dari si a plus b ini dengan menuliskan variabel c, print dalam kurung c. Lalu kita print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Seperti ini codingannya. Output akan seperti ini. Nah, kita bisa menampilkan value dari sebuah variabel bersamaan dengan string baru dalam kurungnya string tanpa assign ke variabel. Formatnya adalah print variable string. Nah, yang ketiga, print penggabungan menggunakan simbol integer dan float sebagai angka di belakang koma. Ini contohnya. Nah, contoh di atas ini tuh contoh penggunaan string formatting di Python, berguna untuk menampilkan integer milik variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya, secara urut dari A ke B ke C. Lalu kita deklarasikan variabel baru untuk menampung value string, yaitu nama dengan value Budi dan teman untuk value Anto. Kedua variabel tersebut kita munculkan kembali dengan string formatting atau perintahnya $s. Selanjutnya ada operator aritmatika. Codingannya. Nah, kode-kode di atas ini berguna untuk menuliskan berbagai operasi aritmatika atau operator yang kita gunakan untuk menghitung operasi aritmatika mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya yang ada di pemrograman Python gitu. Contohnya. Nah, lalu ada contoh penggunaan multiline statements. Contohnya. Nah, apa sih multiline statement ini? Jadi multi-line statement ini digunakan jika kita tidak ingin sebuah baris di Python menjadi terlalu panjang. Multi-line statement dapat menjadikan kode menjadi lebih readable atau lebih gampang dibaca dan juga rapih. Contoh penerapannya adalah seperti kode di atas, yaitu dengan simbol garis miring. Pertama kita gunakan untuk baris kode string, dan yang kedua untuk assign ke variabel dengan nilai integer. Ini untuk latihan yang saya lakukan. Oke, untuk pertemuan 1 mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut ke pertemuan kedua setelah jeda berikut ini. Oke, untuk selanjutnya ada praktikum Big Data Analyst untuk pertemuan kedua.
dengan tujuan mampu memahami dan mempraktikkan input-output menggunakan Python. Juga mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Yang kedua ada mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Contohnya yang pertama ada cara menggunakan fungsi input. Ini contoh codingannya. Kita akan coba running ya fungsi input ini. Nah, masukkan nama Anda. Kita contohnya masukkan nama saya ya. Bisma. Lalu umur saya 22. Jurusan Sistem Informasi. IPK 3,8. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Di bagian printnya muncul seperti ini, cetak nama Anda, umur Anda, jurusan Anda. Nah, jadi fungsi input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai atau value ke dalam program. Nah, program di atas ini user bisa melakukan input data nama dengan cara memasukkan value nama, umur, memasukkan value umur, jurusan dengan memasukkan value jurusan, IPK dengan memasukkan value IPK. Kemudian, setelah user telah memasukkan nilai-nilai tersebut, program akan langsung mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh user dengan print dalam kurung. Yang kedua ada menggunakan fungsi input. Ini contoh codingannya. Nah, program di atas ini masih sama dengan program nomor 1. Namun di program nomor 2 ini, kita awali dengan mendeklarasikan variabel A yang nantinya akan menginput nilai pertama dengan tipe data integer, yaitu dengan baris kode A sama dengan int input nilai pertama. Nah, lalu diikuti dengan dengan deklarasi variabel B untuk input nilai kedua yang ditulis dengan baris kode B sama dengan integer input nilai kedua. Nah, kemudian nilai input dari kedua variabel tersebut kita kalikan dengan mendeklarasikan variabel baru bernama C yang berguna untuk mengalikan nilai A dan B, yaitu dengan baris kode C sama dengan A kali B. Terakhir, kita tampilkan output program dengan menuliskan baris kode print. Pokoknya untuk kita menampilkan sesuatu, kita menggunakan print ya di sini, teman-teman. Nah, yang ketiga ada menggunakan if else. Contoh codingannya. Nah, di program ini kita menggunakan seleksi kondisi untuk menyeleksi input yang dimasukkan oleh user. Pertama-tama kita masukkan nilai ke variabel bilangan dengan integer input bilangan. Setelah itu, kita tulis seleksi pertama dengan if, yaitu if bilangan %2 sama dengan 0, yang artinya jika nilai dari variabel bilangan habis dibagi 2, maka dalam kurung, lalu kita tulis outputnya jika seleksi if tersebut bernilai true, yaitu dengan menampilkan print bilangan merupakan bilangan genap. Jika seleksi if tersebut bernilai false atau nilai tidak habis dibagi 2, maka program akan menampilkan print bilangan-bilangan merupakan bilangan ganjil. Seperti ini. Yang keempat ada menggunakan perulangan. Pertama, kita masukkan nilai berupa string ke dalam variabel teks, lalu kita deklarasikan dua variabel baru dengan nilai 0 supaya saat perhitungan nilai dimulai dari 0 bernama jumlah huruf kapital sama dengan 0 dan jumlah huruf kecil sama dengan 0. Lalu kita mulai perulangan dengan menuliskan for j in range, yang artinya loop j dilakukan di range inputan teks yang sudah dimasukkan user. Kemudian di dalamnya kita tulis char sama dengan teks yang berfungsi sebagai pengambil value j untuk diproses di seleksi kondisi. Seleksi pertama kita gunakan if, yaitu if char isuper. Fungsi isuper ini berguna untuk menampilkan data huruf kapital, yang artinya jika nilai char adalah huruf kapital, maka dalam kurung kemudian dilanjutkan dengan menambahkan perhitungan sebesar 1 ke dalam variabel. Seleksi kedua adalah elif char islower. Fungsi islower berguna untuk mengambil data huruf kecil, yang artinya jika nilai char adalah huruf kecil, maka kemudian dilanjutkan dengan menambahkan perhitungan sebesar 1 ke dalam variabel, yaitu dengan baris kode titik-titik. Terakhir kita tampilkan output dengan menuliskan print. Lagi-lagi dengan print ya untuk menampilkan. Oke, lanjutnya untuk pertemuan ketiga. Tujuannya mampu menampilkan data menggunakan beberapa library di Python. Yang pertama ada menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. Nah, sebelum kita menulis kode di atas nih,
Pertama-tama kita harus mengimport matplotlib. Matplotlib adalah library yang paling sering digunakan oleh para data scientist karena dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, misalnya dalam bentuk grafis, dalam bentuk 2D atau 3D. Pada kode di atas, kita integrasikan matplotlib dengan pyplot dengan menuliskan matplotlib.pyplot. Baris kode tersebut berfungsi untuk mengimpor sebuah koleksi berisi fungsi-fungsi yang membuat matplotlib bekerja sama seperti MATLAB. Seperti setiap fungsi pyplot membuat perubahan pada setiap figur, misalnya membuat figur, membuat area plotting dalam sebuah figur, menambahkan garis pada area plotting, mendekorasi plot dengan label, dan lain-lain. Lanjut, menampilkan data ordinat untuk data tersebut ya. Pada kode di atas, kita menampilkan data dengan koordinat untuk data 224, 2511, 2511, 614, 717, 924 dengan fungsi PLT. Dengan kode PLT, plot dan angka-angka yang bisa dimasukkan. PLT plot adalah fungsi untuk menampilkan atau menggambar titik atau poin pada sebuah diagram. GS pada kode di atas berarti grid spec yang digunakan untuk menentukan geometri pada sebuah grid untuk menempatkan sebuah subplot. Lalu untuk menampilkan grafik bisa kita gunakan baris kode PLT show. Membuat garis pada titik-titik ordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Pada kode di atas kita menghilangkan GS sehingga secara otomatis kita menghilangkan titik grid spec yang digunakan untuk menentukan geometri pada sebuah grid untuk menempatkan sebuah subplot. Sebagai gantinya, bagan akan menampilkan garis sesuai dengan koordinat pada kode yang dituliskan. Lalu membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Nah, pada kode di atas kita menambahkan nama pada sisi X dan sisi Y. Pada sisi X kita beri nama actual birth weight dan kita beri nama sisi Y dengan estimated birth weight. Untuk melakukan itu, kita menggunakan fungsi X-label dan Y-label. Kedua fungsi tersebut merupakan metode di dalam modul pyplot dalam library matplotlib yang berguna untuk mengatur label x-axis dan y-axis. Kita tuliskan baris kode. Terakhir kita tampilkan hasil dengan baris kode PLT show. Yang kedua, ada manajemen data file CSV. Yang pertama menampilkan data. Contohnya untuk gambarnya bentar. Ini gambarnya nggak muncul di Google Colab. Data-data tersebut kita masukkan ke file Excel di dalam 2 kolom dan 13 baris. Setelah itu kita save as file CSV atau separated value. File CSV adalah sebuah file teks yang dapat berisi angka dan huruf saja dan bersifat menyusun data yang terkandung di dalamnya dalam bentuk table atau form dalam basis data, di mana setiap record dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Data yang kita masukkan adalah 12 nilai UTS dan 12 nilai UAS. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan 3. Sisanya itu latihan. Kita akan lanjut di pertemuan 4. Oke, untuk pertemuan 4 memiliki tujuan mampu melakukan crawling atau scraping data menggunakan Twitter Scraper. Yang pertama, lakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2022. Oh my god, error guys. Berikutnya untuk pertemuan 5, tujuannya mampu melakukan web scraping. Yang pertama, buka Jupyter Notebook, ketikkan script berikut. Fungsi dari teks adalah menghilangkan bagian lain selain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Lalu fungsi dari strip adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Lalu buatlah file baru dan kopikan script program di atas, kemudian modifikasilah seperti di bawah ini. Print sub
itu untuk menampilkan tag header 1 beserta teks di dalamnya. Lalu print sub H1 teks berfungsi untuk menampilkan hanya teks di dalam H1 tanpa tag H1. Print sub A menampilkan tag ahref beserta teks di dalamnya. Print sub A teks menampilkan hanya teks di dalam ahref tanpa tag. Print sub ahref menampilkan link yang dituju dalam ahref. Lalu gunakan file web 1 HTML, kemudian buatlah file baru dan ketikkan perintah seperti di bawah ini. Find berfungsi menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget saja. Find all menemukan data dan mengambil seluruh data. Yang keempat, buatlah file baru dengan ketikan script berikut ini. Ambil dari link kelas duluan, itu semua paragraf. Masih menggunakan file web 1 HTML, kita memasukkan script dari div kelas 2 dengan deklarasi variabel d beserta value-nya, yaitu dengan baris kode d sama dengan find bla 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 bla. Setelah data didapatkan, kita mengambil teks yang ada pada tag ahref, yaitu dengan kode link d find dan menampilkannya di output dengan kode print link text. Lalu kita mengambil seluruh teks pada seluruh paragraf dengan al p s find all p. Kemudian kita melakukan perulangan supaya tampilannya rapi dan urut, yaitu dengan for p in all underscore p. Lalu di dalam perulangan tersebut kita tampilkan teks dengan print p teks. Kedua kita ambil data dari div class 1 dengan baris kode d sama dengan s find. Kemudian kita ambil semua paragraf dalam div class 1 dengan all p define all. Lalu kita lakukan perulangan sekaligus menampilkan teks paragraf dengan for p in all p dan print. Alamat web, inspect elemen pada bagian terpopuler. Mungkin ini untuk pertemuan 5, sisanya ini latihan doang. Oke, kita lanjut ke pertemuan 6. Pertemuan 6 ini tugas ya, teman-teman. Saya akan memberikan tugas untuk mendownload file 100 sales record CSV. Lakukan extraction, transform, dan load sehingga di MySQL akan terbentuk dua table, yaitu table region dan berisi country, dan region dan table sales berisi semua kolom yang ada selain kolom region. Jika sudah berhasil, buatlah script untuk melakukan query dari table bentukan tersebut dan menampilkan data total profit tiap region. Langkah-langkahnya, download file 100 sales record CSV. Ini datanya. Kita close dulu ya, teman-teman. Lalu masuk ke database MySQL menggunakan PHP MyAdmin, kemudian buatlah database baru bernama tugas Big Data 6. Lalu kita lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk table region di database tugas Big Data 6. Pada kode tersebut, kita menghubungkan kode kita dengan database tugas Big Data 6 yang sudah saya buat tadi di PHP MyAdmin dengan sintaks ini dan sintaks ini. Setelah terhubung, kita ekstrak dan baca file 100 sales record. Kemudian kita transform dengan hanya mengambil data di kolom region dan country dengan filter. Terakhir kita load data ke MySQL. Tampilan di database MyAdmin jika berhasil. Ini, aku nggak tahu kenapa ini filenya nggak muncul gambarnya ya. Oke. Lalu selanjutnya kita lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk table sales di database tugas Big Data 6. Pada kode tersebut kita koneksikan kode kita dengan database tugas Big Data 6 di PHP MyAdmin dengan constring, ini sintaksnya ya, dan SQL Engine, ini sintaksnya. Setelah terhubung, kita ekstrak dan baca file 100 sales record. Kemudian kita transform dengan mengambil data di kolom selain region dengan filter. Terakhir kita load data ke MySQL. Tampilan di database PHP MyAdmin jika berhasil. Gambar nggak muncul, teman-teman.
Yang kelima, membuat script untuk melakukan query dari tabel bentukan tersebut dan menampilkan data total profit tiap region. Kode di atas pada dasarnya bertujuan untuk mengonversi data yang ada di MySQL ke dalam suatu data frame menggunakan pandas. Berikut tahap-tahapnya. Yang pertama, import pandas dan PMySQL. Koneksikan Python ke MySQL dengan connect. Fungsi PMySQL connect membutuhkan 4 parameter, yaitu hostname, username, password, dan database. Baca query MySQL dan pilih data yang akan diproses dengan query select dan from. Kita tuliskan kode select region, total profit from region, sales, dimicon. Lalu konversikan variabel ke dalam data frame menggunakan PD data frame. Data frame membutuhkan 2 parameter, yaitu data query MySQL dan kolom yang ada di tabel yang telah kita select. Konversi tersebut bisa kita lakukan dengan menuliskan baris kode df sama dengan PD data frame. Ini sintaksnya bisa dibaca sendiri teman-teman. Lalu kita tampilkan tipe data pada data frame dengan print the data type of df is, type df. Terakhir kita buat exception jika gagal memproses konversi, yaitu dengan except. Oke, mungkin ini saja untuk pertemuan 6. Kita lanjut ke pertemuan 7. Pertemuan 7 memiliki tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data preprocessing, yaitu case folding, filtering atau punctuation, tokenizing, stemming. Yang pertama, tahap preprocessing untuk data kosong. Ambil data yang ada di modul 3, instruksi CSV dan data 3 CSV, lalu tampilkan data 20 data instruksi CSV dan semua data 3 CSV. Ini data pada insurance di atas terdapat missing value yang ditandai dengan none pada beberapa kolom atribut field. Data ini akan menjadi masalah besar dalam pengolahan data apabila jumlah missing data banyak sekali. Lalu kedua, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding dan output sebagai berikut. Dari output menunjukkan bahwa kolom sex, BMI, children masing-masing terdapat data missing value, dan pada kolom region terdapat 2 kolom data dan missing value. Memanggil dataset dengan nama data 3 CSV. Codingannya. Ini untuk cek missing value-nya. Lalu memberi tanda untuk data missing value, memudahkan kita melihat data kosong. Nah, apa sih case folding atau filtering, stemming, dan tokenizing? Jadi case folding itu mengonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar, biasanya huruf kecil atau lowercase. Filtering mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list atau membuang kata kurang penting, atau word list, menyimpan kata penting. Stemming memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen dan juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk atau form yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda. Lalu ada tokenizing, tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan karakter karakter dalam suatu teks ke dalam satuan kata. Oke, ini ada latihannya. Mungkin untuk pertemuan 7 cukup. Lanjut ke pertemuan 8. Berikutnya ada pertemuan 8 dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan teknik reduksi data menggunakan prinsipal komponen analisis. Yang pertama kita lakukan load data image cancer. Terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atau atribut. Pada dasarnya yang kita lakukan di atas adalah mengimport sebuah dataset dari sebuah link. Lalu pada kode tersebut kita menghitung banyaknya data dan banyaknya atribut dengan fungsi shape. Kedua, menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan coding di bawah ini. Pada praktik di atas kita memuat label dengan baris kode brace label
brace target dan mengecek shape-nya dengan menuliskan kode brace label shape. Kemudian dengan NumPy kita mereshape brace label untuk concatenate brace label dengan brace data supaya kita bisa membuat data frame yang memiliki data dan label. Hal ini bisa dilakukan dengan menuliskan baris kode label sampai dengan ini sintaksnya. Setelah berhasil reshaping label, kita akan melakukan concatenate data dan label pada aksis kedua, yang berarti shape final pada array akan berubah menjadi 569 dikali 31 kali 31. Untuk melakukan concatenate tersebut, kita bisa langsung menuliskan baris kode. Lalu kita tampilkan shape final dari dataset dengan final brace data shape. Lalu menampilkan feature dataset. Pada kode di atas, kita mengimport pandas untuk membuat data frame final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian kita tampilkan fitur pada dataset dengan menuliskan baris code feature brace feature name dan features. Menampilkan isi dataset dengan 31 fitur tambahan diberi nama label. Bisa kita lihat di array features bahwa tidak ada field label. Maka dari itu kita harus menambahkan field label secara manual ke dalam array feature dengan menuliskan baris code ini. Setelah itu kita masukkan nama kolom ke data frame brace dataset dengan baris ini. Kemudian kita cetak 10 baris pertama dataset dengan brace dataset head 10. Lalu kita mengganti isi label atau replacement. Dataset yang ada menunjukkan bahwa isi dari kolom label adalah 0 dan 1. Apabila angka 0 dan 1 akan diganti dengan kelas lain, maka kodenya ini hasilnya. Nah, karena label aslinya memiliki format 0,1, maka kita mengganti label menjadi benign dan malignant dengan fungsi replace. Kita menggunakan kode inPlace sama dengan true yang akan memodifikasi data frame brace dataset. Kemudian kita cetak beberapa baris terakhir dari dataset dengan brace dataset tail. Lalu ada normalisasi dataset. Untuk mengaplikasikan normalisasi, setiap fitur data harus didistribusikan secara normal sehingga akan memperhitungkan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari 1. Mengecek nilai rata-rata dan deviasi standar. Ini codingannya. Oke. Ini untuk mereduksi fitur dataset. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan 8. Ini ada tugas di bawah. Kita lanjut ke pertemuan 9. Lalu berikutnya ada praktikum pertemuan 9 atau deskriptif statistik. Yang pertama, tujuannya dapat membaca data CSV atau yang memiliki fungsi ambil file yang ada. Lalu memanipulasi data dengan melihat jumlah data dan banyaknya kolom atau atribut, dan menampilkan nama-nama variabel atau kolom, menampilkan beberapa variabel atau kolom. Ini male female. Menghitung ukuran pusat, yaitu menghitung rata-rata untuk satu variabel dengan codingan ini. Menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Misal akan dihitung nilai rata variabel VIQ khusus untuk data pasien perempuan. Lalu menghitung nilai median, mencari nilai max dan min dari sebuah data, menampilkan nilai min dan max dari sebuah variabel. Yang berikutnya ada menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dataset. Lakukan edit coding pada praktek 1. Memanggil dataset dengan menggunakan data frame. Hal ini untuk memudahkan pancaran nilai dari ukuran statistik deskriptif. Setelah itu kita buat coding untuk rumus deviasi standar. Misal akan dicari nilai deviasi standar dari variabel VIQ dengan cara membuat inisiasi variabel, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Apabila ada data dari sebuah variabel yang nol dan kita berikan fungsi stdef, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka tetapi muncul none atau error atau null. Apabila menjumpai hal ini, maka data none dapat diganti atau diestimasi dengan nilai min agar bisa dihitung dengan nilai def standarnya.
Apabila nilai nul telah diganti oleh mean, maka hasil nilai deviasi standar dari height sebagai berikut. Oke. Lalu ada plotting data untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel. Ini mungkin cukup sekian untuk pertemuan 9. Kita lanjut ke pertemuan 10. Berikutnya ada pertemuan 10 dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering menggunakan Python. Kita menggunakan dataset yang ada di sklearn dengan nama dataset makeblobs dengan 300 data sampel. Dari data yang ada, kita akan buat data center 1 dengan sebaran cluster 0,9. Center adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk dianalisis. Sementara cluster STD adalah standar deviasi dari cluster, yang artinya semakin rendah standar deviasi, semakin dekat titik data dalam cluster yang diberikan. Di grafik tersebut, data dikelompokkan menjadi satu cluster saja dengan kode center sama dengan 1. Titik data juga terlihat sangat tersebar di setiap cluster tersebut karena menggunakan cluster STD sebesar 9,0. Lalu ada algoritma K-means. Sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah cluster terbaik dari jumlah data atau iterasi yang digunakan. Salah satu metode untuk menentukan nilai optimum jumlah cluster dapat digunakan elbow method. Ada beberapa metode untuk memilih K yang bergantung pada domain knowledge dan aturan-aturan praktis. Elbow method merupakan salah satu metode robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal. Dalam metode ini, jumlah jarak pengamatan dari centroid cluster disebut within cluster sum of square atau WCSS. Analisis di atas diawali dengan menggunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster optimal, yaitu dengan baris code from sklearn cluster import k-means. Lalu kita tulis perulangan. Loop tersebut akan memasukkan algoritma k-means. Setelah itu kita akan menghitung jumlah kuadrat dalam cluster untuk kemudian ditambahkan ke dalam list WCSS. Huruf I di atas terletak di antara angka 1 sampai 10. Parameter inti adalah metode inisialisasi random. Di dalam baris kode tersebut kita memilih metode k-means++. Lalu max iter adalah parameter berisi jumlah maksimum iterasi yang ada untuk menemukan cluster terakhir ketika algoritma k-means sedang berjalan. Kita masukkan nilai default 300 ke dalam parameter max iter tersebut. Parameter selanjutnya adalah ninit yang merupakan berapa kali algoritma k-means akan dijalankan dengan initial centroid yang berbeda. Lalu kita tampilkan dengan grafik plot yang menghasilkan interpretasi pada grafik di atas yang mengatakan bahwa jumlah cluster terbaik adalah 2. Kemudian kita menggunakan metode fit predict yang mereturn untuk setiap observasi yang termasuk dalam cluster tempat lain berada dan sekaligus akan mengembalikan nomor cluster ini menjadi vektor tunggal yang disebut YK-means. Kemudian kita visualisasikan. Ini contoh codingannya. Ini contoh gambarnya. Lalu yang kedua ada hierarchy clustering. Kita panggil data yang ada di modul 9 yaitu brain size.csv. Lalu kita akan lakukan clustering untuk variabel kedua FSIQ dan variabel ketiga VIQ. Dan kita beri nama variabel X. Data kita rubah dulu dalam bentuk array. Jumlah data sebanyak 40 dengan dua variabel kolom 2 dan 3. Dan selanjutnya kita buatkan dendrogramnya. Ini contoh codingannya, ini contoh dendrogramnya. Selanjutnya kita dapat menggunakan notasi steno untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai warna tertentu. Akan ditampilkan dua cluster dari data di atas. Contohnya. Untuk pertemuan 10 mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke pertemuan 11. Pertemuan 11 yaitu tentang classification dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik klasifikasi menggunakan Python. Pada modul ini akan dikenalkan beberapa classifier method, antara lain yang pertama ada KNN, SVM, Naive Bayes Classifier. Beberapa lib yang akan kita gunakan sklearn dan pandas. Pertama kita mengimport pandas yang diwakili oleh variabel PD, dilanjutkan dengan mengimport classifier KNN, SVM, dan Gaussian Naive Bayes. Yang diambil dari sklearn. Selain itu kita juga mengimport train test split yang berguna untuk memisah data train dan data test. Kemudian kita import akurasi score, confusion matrix, dan classification report.
akan kita gunakan dataset dari UCI Machine Learning atau Iris CSV. Load dataset Iris CSV dengan fungsi pandas yaitu pdread CSV, kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel bernama data, lalu cetak 5 baris pertama dataset dengan baris kode print data head 5. Terdapat 6 fitur atau kolom yang akan kita drop dalam satu fitur, yaitu LD dengan coding di bawah ini, teman-teman. Variabel atau kolom ID tidak berpengaruh terhadap spesies, maka dari itu kita drop kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom ID beserta isinya. Kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur yang di atas dan variabel Y yang merupakan kelas atau target yaitu spesies. Coding pembagian variabelnya ada di bawah ini. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah dalam keadaan vektor matrik. Dataset terdiri dari 150 data atau record. Contohnya, cukup sekian untuk pertemuan 11. Kita lanjut ke pertemuan 12 yang akan membahas tentang visualisasi, yaitu Panda dan Plotly. Tujuannya mahasiswa mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Python. Yang pertama, bukalah data Iris CSV, lalu akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dataset Iris CSV. Lalu ketikkan perintah di bawah ini. Seperti ini contohnya, kalian masukin aja. Harus ditulisin dalam satu sel. Nah, hasilnya baris-baris kode di atas itu adalah sebuah perbandingan antara beberapa klasifikasi SVM linear pada proyeksi 2D dari dataset Iris. Pada klasifikasi ini, kita hanya mengambil dua kolom saja, yaitu sepal length dan sepal width. Kode di atas menunjukkan cara untuk melakukan plot pada decision surface untuk 4 SVM classifier dengan kernel-kernel. Kedua model linear ini memiliki decision boundaries linear, sedangkan model kernel non-linear atau polinomial atau disebut Gaussian RBF memiliki decision boundaries non-linear yang lebih fleksibel dengan bentuk yang bergantung pada jenis kernel dan parameternya. Mungkin cukup sekian pertemuan 12, kita lanjut ke pertemuan 13. Yang akan membahas tentang visualisasi menggunakan Seaborn. Yang pertama, tujuannya mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Seaborn. Yang kedua, mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lainnya. Yang ketiga, kedua. Maaf. Nomor 1, import libraries yang diperlukan. Kedua, kita gunakan data brain size CSV yang pernah kita buat pada modul-modul sebelumnya. Pertama, kita deklarasi variabel df untuk mewakili data frame. Kemudian di dalamnya kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset yaitu dengan pdread CSV. Lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset dengan brain size CSV dengan menuliskan kode df.head. Yang ketiga, kita tampilkan info dari dataset yang kita akan visualisasikan dengan coding di bawah ini. Metode info mencetak informasi tentang data yang ada di dalam data frame. Informasi tersebut berisi jumlah kolom label, data tipe, memory usage, range index, dan jumlah sel di setiap kolom dengan tipe non-null value atau tidak bisa kosong. Kita tampilkan dua variabel VIQ dan MRI count dari dataset DF dengan modul scatterplot dari package Seaborn. Dengan mengambil dua variabel yaitu VIQ atau X dan MRI count atau Y, kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn yaitu scatterplot. Scatterplot menggunakan dot atau titik untuk merepresentasikan nilai dari dua variabel numerik yang diplot pada sisi horizontal dan vertikal atau X dan Y. Lalu membuat grafik garis dari Seaborn. Dengan menggunakan dua variabel yang sama dengan tadi, yaitu VIQ dan MRI count, kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot. Line plot merupakan salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang terhubung dengan segmen garis lurus.
Lalu ketikkan perintah di bawah ini dan lihat grafik apa yang akan muncul. Lalu ada relationship plot. Pada kode di atas kita menggunakan real plot atau relationship plot yang memiliki fungsi untuk menyediakan akses ke beberapa fungsi sumbu yang berbeda yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan pemetaan semantik dari subset. Pada kode di atas kita menunjukkan relationship antara dua kolom, yaitu MRI count dan weight. Pertemuan 13 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14. Ini adalah hasil-hasil dari codingan yang selama ini kita sudah pelajari. Sini ada 10 negara produsen konten terbanyak. Ini codingannya. Lalu ada jumlah konten berdasarkan rating. Ini codingannya. 10 genre dengan konten terbanyak. Ini codingannya. Rating film dan TV show. TVMA memiliki rating paling tinggi. Rating film dan TV show di Amerika sama, TVM paling besar, tapi yang keduanya disusul oleh reguler di sini ya, sedangkan di sini disusul oleh TV 14. Rating film TV dan show di Indonesia, TV 14 paling besar karena mungkin banyak remaja yang lebih banyak menonton TV. Jumlah konten pada 10 tahun terakhir, ini dari 10 tahun terakhir kita lihat ada berapa konten. Paling banyak ada di angka 800 sekian ya di tahun 2019. Ini codingannya. Ya mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi dari mata kuliah analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.